Perkenalkan, saya Yudi Gadam Cibro, peserta pelatihan dasar CPNS, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tahun 2025. Angkatan 1, gelombang 1, kelompok 4. Saya akan mempresentasikan manajemen ASN dan Smart ASN di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. LPSK resmi berdiri pada 8 Agustus 2008 dan mulai aktif menjalankan tugas perlindungan berdasarkan mandat undang-undang. Kehadiran LPSK merupakan jawaban atas kebutuhan akan sistem peradilan yang melindungi hak saksi dan korban yang sebelumnya sering diabaikan dalam proses hukum. Seiring waktu, peran LPSK berkembang, termasuk menangani korban pelanggaran HAM berat, korban perdagangan orang, kekerasan seksual, hingga terorisme. Tugas dan fungsi LPSK: memberikan perlindungan pada saksi dan korban dari ancaman yang membahayakan diri, keluarga, dan atau harta bendanya sebelum, sesudah, dan setelah proses peradilan. Memberikan bantuan medis dan psikososial pada korban. Memberikan bantuan hukum terhadap saksi dan korban. Memberikan informasi kepada saksi dan korban mengenai perkembangan perkara. Menilai dan merekomendasikan pemberian kompensasi dan restitusi. Visi LPSK: terwujudnya perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana. Visi ini mengandung maksud bahwa LPSK yang diberikan mandat oleh undang-undang selaku focal point dalam pemberian perlindungan saksi dan korban harus mampu mewujudkan suatu kondisi di mana saksi dan korban benar-benar merasa terlindungi dan dapat mengungkapkan kasus dalam peradilan pidana. Dalam rangka mewujudkan visi, LPSK memiliki misi sebagai berikut: mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana, mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban, memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan hak-hak saksi dan korban, mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban, mewujudkan kondisi yang kondusif, serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan hak saksi dan korban. Kemudian, tugas dan fungsi saya sebagai penata teknisi sarana dan prasarana di LPSK. Yang pertama, melaksanakan perawatan dan pemeliharaan fasilitas teknis kantor agar tetap berfungsi dengan baik. Yang kedua, mengelola inventaris teknis dengan melakukan pencatatan, pemantauan, dan pengawasan terhadap alat-alat kerja serta aset teknis lainnya. Yang ketiga, memberikan dukungan operasional teknis dalam kegiatan instansi seperti penyediaan peralatan presentasi, sistem suara, dan kelengkapan lainnya. Yang keempat, menyusun pelaporan dan dokumentasi teknis, mencatat kegiatan pemeliharaan dan perbaikan secara berkala sebagai bahan evaluasi dan perencanaan ke depannya. LPSK telah menerapkan sistem kerja berbasis digital seperti penggunaan aplikasi Ekin, Simplekan, yaitu sistem informasi pelayanan kantor sebagai platform untuk pelaporan absensi, administrasi kepegawaian, dan laporan pekerjaan harian. LPSK terus berkomitmen dalam menerapkan tata kelola ASN yang profesional dan berintegritas. Beberapa praktik nyata manajemen ASN yang telah diterapkan antara lain: kehadiran tepat waktu. Ini menjadi indikator kedisiplinan pegawai dalam menerapkan sistem monitoring kehadiran berbasis elektronik yang mencatat waktu masuk dan pulang ASN secara akurat dan transparan. Data ini menjadi bagian dari penilaian kinerja individu. Yang kedua, pengembangan kompetensi berkelanjutan. LPSK aktif mengembangkan kapasitas pegawainya melalui pelatihan daring maupun luring. Ini melibatkan berbagai unit kerja untuk peningkatan kompetensi teknis dan non-teknis. Yang ketiga, penilaian kinerja berbasis SKP. Setiap pegawai memiliki sasaran kinerja pegawai yang diukur secara objektif dan periodik. Penilaian ini tidak hanya berdasarkan kehadiran, tetapi juga kontribusi dan hasil kerja nyata. Melalui praktek manajemen ASN yang profesional, LPSK memastikan bahwa setiap pegawai mampu memberikan pelayanan terbaik dalam mendukung perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Dalam hal pelayanan eksternal, LPSK terus berinovasi melalui layanan permohonan perlindungan yang dapat diakses secara online, serta penggunaan
teknologi informasi dalam pendampingan saksi dan korban secara daring. Dengan semangat Smart ASN, pegawai LPSK diharapkan tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi juga menjadi pelayanan publik yang adaptif, profesional, dan berintegritas dalam menjawab tantangan zaman. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun informasi. Saya ucapkan terima kasih.